Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yaitu database Hotel Ocean. Boleh ini. Ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Bapak Reni Pohan dengan NIM akhir 049. Perkenalkan, nama saya Diva Cynthia dengan NIM akhiran 073. Perkenalkan, nama saya Rapataira Santoso dengan NIM akhir 078. Perkenalkan, nama saya adalah Sprinjisa Hakim dengan akhiran NIM 076. Nama saya Ivan Gustaf Ramadian dengan NIM belakang 052. Oke, sekarang kami akan menjelaskan query-query apa saja yang telah kami gunakan dalam proyek kali ini. Yang pertama ada query create. Query ini digunakan untuk membuat sebuah database atau objek-objek data lainnya, bisa berupa tabel atau bisa berupa view. Next. Kemudian ada query use. Query ini digunakan biasanya untuk memilih database apa yang akan digunakan. Yang ketiga ada query show. Show ini digunakan untuk menampilkan tabel-tabel apa saja yang ada pada database yang telah dipilih pada dalam query use tadi. Kemudian yang keempat ada query desk. Query ini digunakan untuk melihat atau menampilkan atribut apa saja atau deskripsi dari tabel yang dipilih yang ada pada database yang telah dipilih sebelumnya. Oke, setelah ini saya akan mempresentasikan query-query tersebut secara langsung. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke MySQL-nya seperti biasa. Kemudian kita akan menggunakan query use untuk masuk ke database Ocean. Setelah itu kita akan membuat tabel karyawan. Di sini bisa dilihat ya tabel karyawan. Oke, sekarang kita ingin melihat tabel apa saja yang ada pada database Ocean dengan query seperti ini. Bisa dilihat karyawan sudah masuk. Kemudian kita akan melihat deskripsi dari tabel karyawan tersebut dan mengecek apakah sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita lihat di sini bahwa query yang sesuai yaitu NIP, nama, jabatan, nomor telepon, dan alamat. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Ivan. Oke, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya adalah alter. Perintah alter digunakan untuk mengubah struktur indeks yang ada di dalam database, seperti mengubah nama, mengubah tipe data, mengubah indeks, ataupun mengubah tipe constraint. Boleh lanjut? Selanjutnya adalah perintah drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus tabel ataupun database yang telah dibuat. Insert. Perintah insert digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel yang sudah dibuat. Lalu ada perintah select bintang from. Perintah ini digunakan untuk menampilkan data-data yang telah dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya, saya akan melakukan live query untuk memperjelas. Oke, yang pertama yaitu saya akan memasukkan data-data yang telah saya siapkan menggunakan perintah insert into. Selanjutnya, untuk menampilkan data yang telah kita masukkan, kita dapat menggunakan perintah select from. Maka, hasil dari tabel yang sudah kita masukkan ke dalam akan langsung tertampilkan. Yang selanjutnya adalah untuk menambahkan constraint berupa foreign key. Ini adalah query untuk menambahkan constraint key berupa alter. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi untuk perintah drop. Di sini saya memiliki sebuah tabel yang bernama karyawan. Jika ingin menghapus tabel ini, kita harus menggunakan perintah drop dengan query berbentuk maka jika kita menampilkan tabel lagi, tabel karyawan di sini sudah menghilang.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diva Cynthia Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai select kolom, select alias, select mengganti nama, dan select kriteria. Nah, select kolom merupakan pernyataan select digunakan untuk memilih kolom-kolom tertentu dari satu atau lebih tabel dalam database. Select alias yang digunakan untuk memberikan nama alternatif atau singkatan pada kolom atau hasil query. Next. Nah, select merubah nama. Secara umum, pemilihan kolom menggunakan select ini dapat juga berfungsi untuk mengganti nama kolom dengan memberikan alias seperti dalam contoh di PPT ini. Selanjutnya yaitu select kriteria. Select kriteria merupakan pernyataan select yang digunakan dengan klausa where untuk menerapkan kriteria atau filter pada hasil query. Selanjutnya saya akan melakukan demo live query-nya. Yang pertama saya akan select nama tamu dari tabel tamu. Nah, maka di sini akan muncul nama tamu Agus Raharjo. Selanjutnya saya akan select nama tamu yang dimana lama inapnya itu 1 hari. Di sini akan muncul nama-namanya. Selanjutnya saya akan select alias. Nah, di sini akan muncul nama tamu dan alamat tamu. Selanjutnya saya akan select mengganti nama. Nah, di sini akan mengambil semua data dari tabel karyawan dengan jabatan resepsionis. Oke. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Rafa Tahira. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah order by. Order by di sini berfungsi untuk mengurutkan suatu data atau suatu kolom dengan tipe data tertentu. Selanjutnya ada select distinct. Nah, select distinct ini berguna untuk menghilangkan duplikasi. Lalu ada union dan nested queries. Di sini union itu berfungsi untuk menggabungkan query, sedangkan nested queries di sini adalah menampilkan suatu query di dalam query. Jadi nanti ada penggunaan di dalamnya itu menggunakan in atau exist. Selanjutnya saya akan mendemokan secara live query-query tersebut. Yang pertama ada dari order by. Nah, di sini order by ASC. Maksud di sini mengurutkan nama dari A sampai Z atau dari atas sampai bawah. Sedangkan DEX mengurutkan data dari bawah sampai atas, dari Z sampai A. Terlihat ya dari tampilan. Selanjutnya adalah saya akan select distinct atau menghilangkan duplikasi. Nah, select distinct di sini awalnya type room mungkin kamar 1 ada 2, kamar 2 ada 3. Di sini hanya ditampilkan satu-satu saja. Selanjutnya adalah nested queries. Di sini saya menampilkan NIP yang hanya ada di transaksi in. Selanjutnya yaitu menggabungkan query. Di sini saya akan menggabungkan 2 tabel. Pertama dari tabel karyawan dan kedua dari tabel tamu. Sama-sama nama. Nah, di sini akan tampil penggabungan dari nama karyawan dan nama tamu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Delas Prinsisa. Oke, terima kasih sebelumnya. Sekarang kita masuk ke fungsi agregat. Fungsi agregat ini terdiri dari 5 query. Fungsi agregat ini fungsinya itu adalah untuk merangkum data dari satu atau lebih baris dalam tabel. Ada yang namanya itu sum dari summary yang menghitung total dari suatu kolom numerik. Lalu juga ada AFG atau average itu untuk menghitung rata-rata dari suatu kolom numerik. Ada max untuk mencari nilai maksimum, lalu min untuk mencari nilai minimum suatu kolom. Kemudian ada pattern matching. Pattern matching ini tuh adalah fungsi pencocokan pola atau karakter untuk menampilkan data yang didasarkan pada pencarian dengan karakter. Pada pencarian data,
digunakan sintaksnya itu like. Pada dasarnya itu like ini hampir sama dengan sintaks sama dengan. Kemudian di sini ada join. Join ini untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan pencocokan antara kolom pada tabel yang berbeda. Terdapat inner join, self join, cross join, dan juga left outer join. Di sini kita menampilkan contoh dari left join, yaitu right join dan juga left join. Kemudian kita masuk ke materi DCL, di mana terdiri dari grant dan juga revoke. Grant ini berfungsi untuk memberikan hak akses ataupun hak istimewa kepada user atau pengguna. Sedangkan revoke ini adalah mengambil hak akses tersebut. Selanjutnya saya akan mendemokan live query-nya. Oke, kita masuk ke contoh agregat, yaitu menggunakan SummerEdge. Di sini adalah mencari total nilai dari lama inap dari tabel tamu. Kemudian kita menggunakan fungsi agregat average yang mencari rata-rata dari nomor ID room pada tabel kamar. Kemudian juga kita mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum. Di sini saya mencoba nilai maksimum ya. Nilai maksimum dari lamanya inap pada tabel tamu. Lalu kita masuk ke materi pattern matching. Pattern matching di sini kita ambil dari tabel tamu, di mana yang kita cari itu memiliki akhiran huruf I. Lalu bisa juga kita menggunakan selain query like, kita menggunakan not like. Artinya yang muncul ini adalah nama-nama tamu yang akhiran belakangnya itu tidak mengandung huruf I. Lalu kita lanjut ke bagian join. Di sini saya menggunakan contoh dari right join, di mana menggabungkan dari tabel karyawan dan juga tabel transaksi. Lalu kita masuk ke materi DCL, yaitu menggunakan revoke dan juga grant. Kita mulai dari revoke, mulai dari grant. Grant ini memberikan hak akses kepada user yang bernama Hoshen. Lalu kemudian kita ambil hak akses tersebut dengan query, yaitu revoke. Dan to-nya kita ganti from. Dan materinya sudah selesai sampai di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.